Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jihad, tokoh yang akan saya bacakan kisahnya pada kali ini adalah Al-Fuzail bin Iyas. Abu Ali Al-Fuzail bin Iyas Al-Talaqani lahir di Khurasan. Diriwayatkan bahwa sewaktu masih remaja, Fuzail adalah seorang penyamun. Setelah bertobat, Fuzail pergi ke Kufah, kemudian ke Makkah, di mana dia menetap beberapa tahun lamanya hingga wafat pada tahun 187 Hijriah atau 803 Masehi. Nama Fuzail cukup terkenal sebagai seorang ahli hadis dan keberaniannya dalam mengkhotbahi Khalifah Harun ar-Rasyid sering diperbincangkan oleh orang. Sewaktu masih remaja, Fuzail mendirikan kemah di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara Merv dan Baward. Jubahnya terbuat dari bahan kasar, topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah tasbih. Fuzail mempunyai banyak teman yang semuanya terdiri dari para pencuri dan penyamun. Siang dan malam mereka merampok dan membunuh, lalu menyerahkan hasil rampasan mereka kepada Fuzail, karena ia adalah pemimpin mereka. Fuzail mengambil sesuatu yang disukainya. Sesudah itu, membagi-bagikan sisa harta rampasan tersebut kepada semua sahabatnya. Ia selalu tanggap tentang sesuatu dan tidak pernah absen dari pertemuan-pertemuan di antara mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fuzail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari, sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka. Fuzail dan sahabat-sahabatnya telah menanti-nantikan kedatangan kafilah itu. Di dalam rombongan itu ada seorang lelaki yang pernah mendengar desas-desus mengenai para perampok itu. Kemudian, ia melihat kawanan perampok itu dari kejauhan. Dia pun berpikir, bagaimana dia harus menyembunyikan sekantong emas yang dimilikinya. Kantong emas itu akan kusembunyikan, dia berkata di dalam hati. Dengan demikian, jika para perampok membegal rombongan ini, aku masih memiliki modal untuk diandalkan. Ia menyimpang dari jalan raya. Kemudian, ia melihat sebuah kemah, dan di dekat kemah itu ada seseorang yang wajah dan pakaiannya tampak seperti seorang pertapa. Maka kantong emas itu pun lalu dititipkannya kepada orang itu, yang sebenarnya adalah Fuzail sendiri. Letakkan kantongmu itu di pojok kemahku, Fuzail berkata kepadanya. Lelaki itu melakukan seperti apa yang dikatakan Fuzail. Kemudian ia kembali ke rombongannya. Tetapi ternyata mereka telah dibegal oleh kawanan Fuzail. Semua barang bawaan mereka telah dirampas sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanannya.
Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian itu. Lelaki tadi kembali ke kemah Fuzail untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fuzail sedang berkerumun dengan kawanan perampok dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka. Celaka, ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang maling. Lelaki itu mengeluh. Tetapi Fuzail yang dari kejauhan melihatnya, memanggilnya dan ia pun datang menghampiri. "Apa yang engkau inginkan?" Lelaki itu bertanya kepada Fuzail. "Ambillah barangmu dari tempat tadi, dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini." Lelaki itu segera berlari ke kemah Fuzail, mengambil kantong emas dan meninggalkan mereka semua. Dengan keheranan, teman-teman Fuzail berkata, "Dari seluruh kafilah itu, kita tidak mendapatkan 1 dirham pun dalam bentuk tunai. Tetapi, mengapa engkau mengembalikan 10.000 dirham itu kepadanya?" Fuzail menjawab, "Ia telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku nanti. Aku hargai kepercayaannya itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Pada hari yang lain, mereka membegal sebuah kafilah pula dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fuzail sedang makan, seorang anggota kafilah itu datang menghampiri dan bertanya, "Siapakah pemimpin kalian?" Kawanan perampok itu menjawab, "Ia tidak ada di sini. Ia sedang sholat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu." "Tetapi sekarang ini belum waktunya untuk sholat," lelaki itu berkata. "Ia sedang melakukan sholat sunnah." Salah seorang di antara penyamun itu menjelaskan. "Dan ia tidak makan bersama-sama dengan kalian?" Lelaki itu melanjutkan. "Ia sedang berpuasa," jawab salah seorang di antara mereka. "Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan. Ia sedang berpuasa sunnah." Dengan sangat heran, lelaki tadi menghampiri Fuzail yang sedang khusyuk di dalam sholatnya. Setelah selesai, berkatalah ia kepada Fuzail, "Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimana mungkin seseorang berpuasa, merampok, sholat, dan membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan?" "Apakah engkau memahami Al-Quran?" Fuzail bertanya kepadanya. "Ya," jawab lelaki itu. "Tidakkah Allah yang Maha Kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka dan mencampur adukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya?" Lelaki itu terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan bahwa pada dasarnya Fuzail adalah seorang yang berjiwa kesatria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diganggunya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas oleh Fuzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya, semua kecenderungan Fuzail tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada awal petualangannya, Fuzail tergila-gila kepada seorang wanita. Fuzail selalu menghadiahkan hasil rampasannya itu kepada wanita kekasihnya. Karena mabuk asmara, Fuzail sering memanjat dinding rumah si wanita tanpa mempedulikan keadaan cuaca yang bagaimanapun juga. Sementara berbuat demikian, ia selalu menangis. Suatu malam,
ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu, lewatlah sebuah kafilah, dan di antara mereka ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fuzail ayat yang berbunyi, "Belum tibakah saatnya hati orang-orang yang percaya merendah untuk mengingat Allah?" Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung Fuzail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya. "Wahai Fuzail, berapa lama lagikah engkau akan membegal para kafilah? Telah tiba saatnya kami akan membegalmu." Fuzail terjatuh dan berseru, "Memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat." Fuzail merasa bingung dan malu. Ia berlari ke arah sebuah reruntuhan bangunan. Ternyata di situ telah berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, "Marilah kita melanjutkan perjalanan." Tetapi salah seorang di antara mereka mencegah. "Tidak mungkin, Fuzail sedang menanti dan akan menghadang kita." Mendengar pembicaraan mereka itu, Fuzail berseru, "Berita gembira, Fuzail telah bertobat." Setelah berseru demikian, ia pun pergi. Sepanjang hari ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat menggembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya, hanya tersisa seorang Yahudi di bawah. Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka berdua juga dihapuskan. Namun, si Yahudi tidak mau dibujuk. "Sekarang kita bisa memperolok-olok pengikut Muhammad," si Yahudi berbisik kepada teman-temannya sambil tergelak-gelak. "Jika engkau menginginkanku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita ikrarkan itu, maka ratakanlah bukit itu," si Yahudi berkata kepada Fuzail sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir. Bukit itu tidak mungkin dapat dipindahkan oleh seorang manusia, kecuali untuk waktu yang sangat lama. Fuzail yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimanakah tugas tersebut bisa diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fuzail sangat letih, tiba-tiba datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang merasa sangat takjub dan berkata kepada Fuzail, "Sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita sebelum engkau memberikan uang kepadaku. Oleh karena itu, masuklah ke dalam rumahku, ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani, dan berikan kepadaku. Demikian sumpahku akan terpenuhi, dan janji setia di antara kita bisa dihapuskan." Fuzail masuk ke dalam rumah si orang Yahudi. Sesungguhnya, si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah di bawah permadani itu. Tetapi ketika Fuzail meraba ke bawah permadani itu dan menarik tangannya keluar, ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar-dinar emas itu diserahkannya kepada seorang Yahudi. "Islamkanlah aku," si Yahudi berseru kepada Fuzail. Fuzail pun mengislamkannya, dan jadilah ia seorang Muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fuzail, "Tahukah engkau mengapa aku menjadi seorang Muslim? Hingga sesaat yang lalu aku masih ragu, yang manakah ajaran agama yang benar. Aku pernah membaca di dalam Taurat, jika seseorang benar-benar bertobat,
kemudian meletakkan tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya di bawah permadani tadi telah kuletakkan tanah untuk membuktikan tobatmu. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas, karena tersentuh oleh tanganmu, taulah aku bahwa engkau benar-benar telah bertobat, dan bahwa agamamu adalah agama yang benar. Fuzail memohon kepada seseorang, "Demi Allah, ikatlah kaki dan tanganku, kemudian bawalah aku ke hadapan Sultan, agar ia mengadiliku karena berbagai kejahatan yang pernah kulakukan." Orang itu memenuhi permohonan Fuzail. Ketika Sultan melihat Fuzail, terlihatlah olehnya tanda-tanda manusia berbudi pada dirinya. "Aku tidak bisa mengadilinya," Sultan berkata. Kemudian ia memerintahkan agar Fuzail diantarkan pulang dengan segala hormat. Ketika sampai di rumahnya, Fuzail mengeluarkan sebuah tangisan yang keras. "Dengarlah, Fuzail yang sedang berteriak-teriak itu, mungkin ia sedang disiksa." Orang-orang berkata, "Memang benar, aku sedang disiksa," Fuzail menjawab. "Apamu yang dipukuli?" Mereka bertanya. "Batinku," jawab Fuzail. Kemudian Fuzail menjumpai istrinya. "Istriku," katanya, "aku akan pergi ke rumah Allah. Jika engkau suka, engkau akan kubebaskan." Tetapi istrinya menjawab, "Aku tidak mau berpisah dari sisimu. Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu." Maka berangkatlah mereka ke Makkah. Allah yang Maha Kuasa telah memudahkan perjalanan mereka. Di Makkah, mereka tinggal di dekat Ka'bah dan bisa bertemu dengan beberapa orang-orang suci. Untuk beberapa lama, Fuzail berteman akrab dengan Imam Abu Hanifah. Mengenai kekerasan disiplin diri Fuzail, telah banyak kisah-kisah yang ditulis oleh orang. Di kota Makkah ini, terbukalah kesempatan bagi Fuzail untuk berkhutbah, dan penduduk kota senantiasa berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-katanya. Nama Fuzail segera menjadi buah bibir di seluruh pelosok dunia, sehingga sanak keluarganya meninggalkan Bawar menuju Makkah untuk menemuinya. Mereka mengetuk pintu rumah Fuzail, tetapi Fuzail tidak menjawab. Mereka tidak mau meninggalkan tempat itu, maka naiklah Fuzail ke atap rumahnya, dan dari sana ia berseru kepada mereka, "Wahai penganggur-penganggur, semoga Allah memberikan pekerjaan kepada kalian." Beberapa kali Fuzail mengucapkan kata-kata pedas seperti itu, sehingga sanak keluarganya menangis dan lupa diri. Akhirnya karena putus asa, tidak bisa bercengkrama dengan Fuzail, mereka pun meninggalkan tempat itu. Fuzail masih tetap di atas atap dan tidak mau membukakan pintu rumahnya. Kemudian di lain kisah diceritakan bagaimana Fuzail dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid memanggil Fazl Barmesid, salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangannya. Harun ar-Rasyid berkata kepada Fazl, "Malam ini bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya. Aku sudah bosan dengan segala kebesaran dan kebanggaan." Fazl membawa Harun ar-Rasyid ke rumah Sofyan al-Uyainah. Mereka mengetuk pintu, dan dari dalam rumah, Sofyan menyahut, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazl. Sofyan berkata, "Mengapakah Sultan sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku?"
sehingga aku datang sendiri untuk menghadapnya. Mendengar ucapan tersebut, Harun ar-Rasyid berkata, "Ia bukan orang yang kucari. Ia pun menjilatku seperti yang lain-lainnya." Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sofyan berkata, "Jika demikian, Fuzail bin Iyas adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya." Kemudian Sofyan membacakan sebuah ayat, "Apakah orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang menerima setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang syah?" Harun ar-Rasyid menimpali, "Seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupi." Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Fuzail. Dari dalam, Fuzail bertanya, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazal. "Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan?" sela Fazal. "Jangan kalian menggangguku," seru Fuzail. "Tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan," jawab Fuzail. "Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan." Harun ar-Rasyid melangkah masuk. Begitu Harun menghampirinya, Fuzail meniup lampu hingga padam, agar ia tidak bisa melihat wajah Sultan. Harun ar-Rasyid mengulurkan tangannya dan disambut oleh tangan Fuzail yang kemudian berkata, "Betapa lembut dan halus tangan ini. Semoga tangan ini terhindar dari api neraka." Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan berdoa. Harun ar-Rasyid sangat tergugah hatinya dan tak bisa menahan tangisnya. "Katakan sesuatu kepadaku," Harun memohon kepada Fuzail. Fuzail mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Leluhurmu, pamannya Nabi Muhammad, pernah meminta kepada Nabi, 'Jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia.' Nabi menjawab, 'Paman, untuk sesaat, aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri.'" Dengan jawaban ini, yang dimaksudkan Nabi adalah sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada 1.000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, "Kepemimpinan akan menjadi sumber penyesalan pada hari kebangkitan nanti." Lanjutkan, Harun ar-Rasyid meminta. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Sultan bin Abdullah, Raja bin Hayat, dan Muhammad bin Ka'ab. Umar berkata kepada mereka, "Hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan, walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia." Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, "Bila engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti, pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri, setiap muslim yang masih anak-anak sebagai putramu sendiri, dan perlakukan mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya, dan putranya." Lanjutkanlah, Harun ar-Rasyid meminta lagi. "Anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri, dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutlah Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Berhati-hatilah dan bersikaplah bijaksana. Karena pada hari kebangkitan nanti, Allah akan meminta pertanggungjawabanmu terkait dengan
setiap muslim dan dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita tua yang tertidur dalam keadaan lapar, di hari kebangkitan nanti, ia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Harun ar-Rasyid menangis dengan sangat getirnya, sehingga tampaknya dia akan jatuh pingsan. Melihat hal ini, Pasir Fazl menyentak Fuzail. Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah Haman. Engkau dan orang-orang yang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya. Kemudian engkau katakan aku yang membunuhnya. Apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan? Mendengar kata-kata Fuzail ini, tangis Harun ar-Rasyid semakin menjadi-jadi. Ia menyebutmu Haman, kata Harun ar-Rasyid sambil memegang Fazl, karena ia menyamakan diriku dengan Fir'aun. Kemudian Harun bertanya kepada Fuzail, apakah engkau mempunyai hutang yang belum lunas? Ya, jawab Fuzail, hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang ini, celakalah aku. Yang kumaksudkan adalah hutang kepada manusia, Fuzail. Harun menegaskan, aku bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya, sehingga tidak ada keluh kesah yang harus kusampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Harun ar-Rasyid menaruh sebuah kantong yang berisi 1000 dinar di hadapan Fuzail sambil berkata, ini adalah uang halal yang diwariskan ibuku. Tetapi Fuzail mencela, wahai pemimpin kaum muslimin, nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada gunanya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah dan mengulangi kezaliman. Perbuatan salah apakah yang telah kulakukan? Tanya Harun ar-Rasyid. Aku menyuruhmu ke jalan keselamatan, tetapi engkau menjerumuskanku ke dalam godaan. Bukankah hal itu merupakan sebuah kesalahan? Telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang berhak. Tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku berkata-kata. Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan melemparkan uang emas itu keluar. Benar-benar seorang manusia hebat. Harun ar-Rasyid berkata ketika ia meninggalkan rumah Fuzail. Sesungguhnya Fuzail adalah seorang raja bagi umat manusia. Ia sangat belak-belakan dan dunia ini terlampau kecil dalam pandangannya. Dalam kisah yang lain diceritakan pada suatu hari Fuzail memangku anak yang berumur 4 tahun. Tanpa disengaja, bibir Fuzail menyentuh pipi anak itu, sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Apakah ayah cinta kepadaku? Si anak bertanya kepada Fuzail. Ya, jawab Fuzail. Apakah ayah cinta kepada Allah? Ya. Berapa banyak hati yang ayah miliki? 1, jawab Fuzail. Dapatkah ayah mencintai 2 hal dengan 1 hati? Si anak meneruskan pertanyaannya. Fuzail segera sadar bahwa yang berkata-kata itu bukanlah anaknya sendiri. Sesungguhnya kata-kata itu adalah sebuah petunjuk ilahi. Karena takut dimurkai Allah, Fuzail memukul-mukul kepalanya sendiri dan memohon ampunan kepadanya. Ia renggut kasih sayangnya kepada si anak, kemudian dicurahkannya kepada Allah semata-mata. Dalam kisah lain diceritakan pula, pada suatu hari Fuzail sedang berada di padang Arafah. Semua jemaah yang berada di sana menangis, meratap, memasrahkan diri, dan memohon ampun dengan segala kerendahan hati.
Maha besar Allah, surat Fuzail. Jika manusia sebanyak ini secara serentak menghadap kepada seseorang, dan mereka semua meminta sekeping uang perak kepadanya, apakah yang akan dilakukannya? Apakah orang itu akan mengecewakan manusia-manusia yang banyak ini? Tidak, orang ramai menjawab. Jadi, Fuzail melanjutkan, sudah tentu bagi Allah yang maha besar untuk mengampuni kita semua adalah lebih mudah daripada bagi orang tadi untuk memberikan sekeping uang perak. Dia adalah yang maha kaya di antara yang kaya. Dan karena itu, sangat besar harapan kita bahwa dia akan mengampuni kita semua. Dalam kisah lainnya diceritakan bahwa Fuzail memiliki 2 orang anak perempuan. Menjelang akhir hayatnya, Fuzail menyampaikan wasiat terakhir kepada istrinya. Apabila aku mati, bawalah anak-anak kita ke gunung Abu Qobais. Di sana, tengadahkan wajahmu dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Fuzail menyuruhku untuk menyampaikan pesan-pesannya kepadamu. Ketika aku hidup, kedua anak-anak yang tak berdaya ini telah kulindungi sebaik-baiknya. Tetapi setelah engkau mengurungku di dalam kubur, mereka kuserahkan kepadamu kembali. Setelah Fuzail dikebumikan, istrinya melakukan seperti yang dipesankan kepadanya. Ia pergi ke puncak gunung Abu Qobais, membawa kedua anak perempuannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah sambil menangis dan meratap. Kebetulan pada saat itu, pangeran dari negeri Yaman beserta kedua putranya melalui tempat itu. Menyaksikan mereka yang menangis dan meratap itu, sang pangeran bertanya, apakah kemalangan yang telah menimpa diri kalian? Istri Fuzail menerangkan keadaan mereka. Kemudian si pangeran berkata, jika kedua putrimu kuambil untuk kedua putraku ini, dan untuk masing-masing di antara mereka kuberikan 10.000 dinar sebagai mas kawinnya, apakah engkau merasa cukup puas? Ya, jawab si ibu. Segeralah sang pangeran mempersiapkan tandu-tandu, permadani-permadani, dan brokat-brokat. Kemudian membawa si ibu beserta kedua putrinya ke negeri Yaman. Demikian sahabat jihad, sekilas kisah tentang salah seorang tokoh yang bernama Al-Fuzail yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.